Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, surat Al-Anfal ayat 29 menghubungkan iman dan takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan khusus, khitab al-khusus, panggilan khusus orang beriman. Kalau panggilan umum itu wahai manusia. Nah, ketika Allah memanggil manusia dengan panggilan khusus, Allah ingin menyampaikan pesan yang khusus. Itu apa pesan yang khususnya? Pesan tentang takwa. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan pada diri kamu ada furqan, ada pemisah. Gimana menjelaskannya iman dan takwa? Mari kita uraikan secara singkat. Iman memiliki 5 power, 5 kekuatan. Yang pertama, iman itu kekuatan kata, harus dinyatakan, diucapkan, diikrarkan. Yang kedua, iman itu kekuatan makna. Iman itu harus ditopang dengan ilmu. Ada 3 cabang ilmu, harus sifatnya umum, pengetahuan. Lebih detail pemahamannya, pengertian. Lebih detail pemahaman. Ini belum inti. Begitu inti, iman itu ada di kekuatan ketiga, kekuatan rasa. Kekuatan rasa itu merasa, menghayati, menjiwai, mengangkat. Apa yang merasa, apa yang menghayati itu adalah tidak ada Tuhan Suci, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Tidak mempertuhankan makhluk-makhluk Allah, manusia, jin, atau setan. Nah, kalau ini kekuatan ketiganya rasa terpenuhi, yaitu merasa, menghayati, menjiwai, mengangkat, maka iman jadi kepribadian. Iman jadi kepribadian. Lalu ada kekuatan yang keempat, iman itu akan melahirkan sikap. Dan yang kelima, iman itu akan melahirkan perbuatan. Sikap yang berserah, sikap tergantung kepada Allah, kokoh, mantap. Nah, takwa ini aktualisasi pada sikap dan perbuatan. Jadi tidak mungkin
sikap dan perbuatan. Nah, takwa ada 3. 1, takwa itu menjaga. 2, takwa itu melindungi. Ini dulu. Apa yang dijaga? Nah, hubungan dengan Allah itu dijaga. Gak bergeser sikap, gak bergeser resapan, penghayatan, penjiwaan. Tidak ada ilasin Allah itu kokoh. Nah, begini ini sudah terawat, maka takwa akan geser kepada perbuatan yang tidak berani meninggalkan perintah Allah, tidak berani meninggalkan sholat, tidak berani berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu nanti bisa menurunkan iman, bisa menurunkan mengubah pribadian, terutama bohong. Tidak berani berbuat bohong, tidak berani mencuri, tidak berani korupsi, tidak berani berzina. Jadi kalau itu mantap, di mana takarannya? 1, ada pribadi, tiap orang, tiap pribadi muslim, mau tua, mau muda, laki-laki perempuan. Kedua, ada pada kehidupan keluarga, keluarga yang bertakwa. 3, pada kelompok sosial. 4, pada masyarakat. 5, pada kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi kalau ini ada, kekuatannya pada individu itu benteng, tapi akan kokoh kalau Pak RT bertakwa, RT paling bawah bertakwa, RT paling tinggi bertakwa, RT paling bawah jujur, RT paling atas jujur, RT paling bawah tidak berani manipulasi, RT paling atas menunjukkan kepribadian, menunjukkan karakter. Ini bangsa akan terbawa. Jadi bangsa yang bertakwa. Tapi kalau di atasnya bohong, manipulasi, curang, gimana nilai ini bisa wujud? Tidak bisa. Paling nanti tinggal di pribadi-pribadi. Kekuatannya di pribadi. Sebagai bangsa nggak ada powernya, sebagai negara nggak ada powernya. Satu-satunya power tinggal di kehidupan pribadi, di keluarga. Jadi memang agak berat kalau pemimpin tidak bertakwa, berat. Tinggal bentengnya di kehidupan pribadi. Kita berharap bangsa ini dipimpin oleh yang bertakwa, yang jujur, yang berilmu, yang punya integritas, yang punya visi perubahan. Tapi itu harapan, akan berhadapan dengan kenyataan lain. Cukup berat. Tinggal satu yang kita jaga, gimana itu ada pada diri masing-masing. Nah, apa yang akan Allah berikan? Allah akan memberikan hadiah kepada yang bertakwa, apakah pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara. Yang pertama, Furqan. Apa itu Furqan? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi kalau tidak bisa membedakan ya itu namanya campur. Susah. Mana yang perlu didukung, mana yang tidak, mana perlu dibela, mana yang tidak. Kalau ini tidak bisa, ini bangsa bingung, disorientasi. Berikutnya, Allah akan memberikan hadiah bagi yang bertakwa itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Makhraja itu kalau pribadi bermasalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau keluarga bermasalah, Allah berikan solusinya. Kalau masyarakat bermasalah, kalau bangsa bermasalah, Allah berikan solusinya. Jadi bukan menciptakan masalah,
jembatan manipulasi, bangun gedung manipulasi, bangun jalan manipulasi. Ya nggak bisa. Gitu. Lalu berikutnya, Masya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah. Kenapa mudah? Rakyat mendukung, rakyat membela, rakyat setia. Kenapa? Pemimpinnya jujur. Tapi kalau pemimpinnya bohong, rakyat antipati. Ngomong dua, nggak ada rasa memiliki, nggak tergerak. Jadi kehidupan berbangsa pasti susah. Kita hanya di hati mungkin, tapi ungkapan nggak bisa, tidak puas, tapi tidak bisa disalurkan. Jadi ada psikologi yang menjadi beban yang berat. Dan terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahannya. Karena tidak ada pemimpin yang bersih, mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, tapi akan tertutup dengan ketakwaannya, sehingga pribadinya pribadi yang bersih. Dari mana bersihnya? Allah yang akan membersihkan. Dan terakhir, wa yu'lim lahu ajra. Allah akan memberikan pahala yang besar, menjadi bangsa yang damai, bangsa yang kuat, bangsa yang solid, bangsa yang bersatu, bangsa yang kokoh, bangsa yang punya ketahanan, bangsa yang punya pertahanan, dan bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Dia menjadi bangsa berdaulat. Nah, hadirin, begitulah konteks takwa. Setidak-tidaknya yang ada, mari takwa dirasakan pada tingkat pribadi. Nah, itu saja. Kalau itu tidak ada, ya hancur. Benteng yang paling kokoh kembali pada kekuatan pribadi-pribadi. Tidak ada bangsa tanpa keluarga, tidak ada keluarga tanpa individu. Jadi benteng yang paling kokoh pada kehidupan pribadi. Andai kata 5 tahun ke depan kita dipimpin oleh pemimpinnya tidak ideal, tinggal kekuatan pribadi saja yang harus kita rawat sendiri. Sampai terus memohon kepada Allah supaya bencana tidak menimpa lebih besar. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak renungan. Jadi perlu saya sampaikan kayak tanggung jawab kami untuk menyampaikan dari sisi integritas moral, dari sisi ketakwaan, dari sisi sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak disampaikan, tidak ada pencerahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qad fa'al mustaghfirun wa qad fa'al. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu illa yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalna alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
لنا وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة